Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sukmana. Saya mahasiswa semester 4 Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen. Izin untuk mempresentasikan strategi manajemen perubahan, yaitu dari mata kuliah manajemen perubahan. Oke, kita langsung aja, langsung di sini definisinya ya. Untuk definisi manajemen perubahan, manajemen perubahan ini adalah proses alat atau teknik yang digunakan untuk mengolah sisi manusia dalam melakukan perubahan agar mencapai hasil yang maksimal atau efektif ya. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan resistensi dan memastikan bahwa perubahan terapkan dengan sukses dan berkelanjutan tentunya dan berjangka panjang. Nah, di sini ada pentingnya manajemen perubahan dalam organisasi, yaitu mengurangi resistensi, meningkatkan adopsi, meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas, meningkatkan modal, dan lain-lain. Kita lanjut lagi. Kemudian kita di sini ada jenis-jenis manajemen perubahan ya, yaitu perubahan strategis, struktural, proses, teknologi, dan tentunya budaya. Ini semua cangkupannya. Kemudian alasannya dari faktor internal, faktor eksternal, inovasi teknologi, dan tekanan kompetitif antar sesama karyawan ataupun sesama pesaing lain. Di sini ada model-model manajemen perubahan, salah satunya adalah model Lewin, Unfreeze, Chance, Refreeze. Kemudian ada model Edgar, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Kemudian ada model Kotter, yaitu 8 langkah perubahan. Untuk detailnya nanti kita bisa baca di modul. Nah, untuk selanjutnya kita ada tahapan manajemen perubahan, yaitu pastinya mengidentifikasi kebutuhan dari perubahan itu atau kebutuhan perusahaan yang dibutuhkan. Kemudian merencanakannya, mengimplementasikannya, mengevaluasinya, serta mengintegrasikan perubahan atau mempraktikannya secara langsung. Nah, strateginya itu adalah mencakupnya komunikasi efektif, perlibatan karyawan, pelatihan dan pengembangan, manajemen resistensi, gitu ya. Nah, untuk mengatasi hambatan perubahan, kita ada identifikasi dulu hambatannya apa, hambatan utamanya, itu terus kemudian kita lanjut ke pengelolaan resistensinya, serta didukung dengan penguatan yang positif. Nah, nanti untuk studi kasusnya, penerapan strategi baru, apa yang disebabkan dalam budaya dan pola pikir organisasi gitu. Nah, tujuannya sebagai berikut ya, pasti untuk prioritas yang baru berbeda dari sebelumnya, kayak inovasi lah sebenarnya ya. Ada penyesuaian nilai biar bisa diterapkan dan dipraktekkan gitu. Kemudian ada transformasi struktur dan proses dari struktur organisasinya, kemudian dari proses kerjanya. Kemudian di sini ada pengembangan keterampilan dan kapabilitas, yaitu mungkin lebih ke trainingnya, keterampilan baru tentunya ya, untuk karyawan-karyawan sehingga mereka siap untuk menghadapi kompetitif-kompetitif yang sangat besar di luar sana. Dan kemudian ada adaptasi teknologi juga, seperti kita tahu zaman sekarang juga banyak dunia digital segala macam, jadi kita tidak boleh tertinggal dari kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, kemudian perubahan dalam kemungkinan dan manajemennya, jadi dalam kemungkinan pun eh, perlu cara yang berbeda pastinya dengan gaya yang seperti dulu yang konvensional tentunya. Nah, manajemen perubahan ini juga mengolah perubahan menjadi efektif, jadi leadernya gitu ya, mengatasi resistensinya dan memastikan semua memahami dan mendukung strategi baru antara karyawan. Kemudian di sini ada mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi kita gali nih potensi-potensi karyawan-karyawan yang mempunyai kreativitas yang tinggi, inovasi. Jadi mereka pun sebagai karyawan juga harus bersaing sama karyawan, mana yang lebih menonjol dan mana yang lebih bermanfaat bagi perusahaan tentunya. Dari budaya inovasi dan pembelajaran kelanjutannya. Nah, untuk mengatasinya resistensi itu terhadap perubahan, jadi kita harus menunjukkan caranya seperti apa, detail lah intinya ke karyawan atau sesama karyawan. Dan intinya mereka juga, kita harus merangkul mereka, jadi mereka bisa berpartisipasi dan mereka terlibat dalam strategi baru ini. Nah, dalam pendapat perubahan budaya dan pola pikir terhadap kinerja organisasi, kita di sini peningkatan inovasi dan kreativitas seperti yang tadi sebelumnya, dan tentunya harus ada adaptabilitas yang lebih baik yang antar karyawannya, sehingga mereka siap untuk berkompetitif di dunia marketing atau dunia manapun, di kompetitor-kompetitor perusahaan. Nah, dampak perubahannya kemudian juga ada kepuasan dan keterlibatan karyawan. Jadi karyawan pun juga merasa senang mempunyai ilmu yang lebih
dan ketika mereka mencapai goal dari pekerjaan tersebut, mereka juga pasti akan ada kepuasan tentunya, dan dalam kecepatan dan pengambilan keputusan, jadi lebih value-nya lebih tinggi lah intinya untuk karyawan. Nah, kesimpulannya di sini adalah penerapan strategi baru ini memerlukan perubahan yang signifikan dalam budaya dan pola pikir organisasi, karena tujuan prosesnya, strukturnya, keterampilan, dan gaya kepemimpinan yang berubah. Perubahan ini penting untuk memastikan strategi baru nih dalam diimplementasikan secara efektif dan organisasi dalam mencapai tujuan dari setiap perusahaan. Dengan mengolah perubahan budaya dan pola pikir yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya di pasar tentunya. Jadi perusahaan juga mempunyai daya saing lebih hebat, karyawannya juga mempunyai value yang lebih tinggi dibanding perusahaan lainnya. Jadi karena ini terus berkembang ya dunia eh, marketing ini, atau dunia bisnis, atau dunia perusahaan-perusahaan ini, organisasi ini. Jadi tidak boleh tertinggal sedikit pun dari kompetitor-kompetitor lainnya supaya kita bisa terus sukses dan selamat tentunya. Kurang lebih itu aja dari saya selaku Adi Sukmana, mahasiswa Undira semester 4 untuk prodinya manajemen dan mata kuliah manajemen perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sukses selalu.